Magelang pada tanggal 25 Agustus tahun 2020 di Sanggar Bakti Pramuka Warcap Kabupaten Magelang. Memutuskan menetapkan. Pertama, menyelenggarakan pembekalan pengetahuan dasar pendidikan kepramukaan dalam bentuk kursus orientasi singkat dalam kurung KOS bagi kepala SD dan SMP di wilayah Kabupaten Magelang. Kedua, susunan panitia penyelenggara kursus orientasi singkat dalam kurung KOS. Susunan keanggotaannya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, dalam melaksanakan tugasnya, panitia tersebut di atas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. Keempat, semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Magelang atau sumber anggaran yang relevan. Kelima, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ada kekeliruan atau kesalahan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kota Mungkit pada tanggal 22 September tahun 2020, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Ajis Amin Mujahidin MPD, tanda tangan cap. Warti Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang, Ketua Dr. Andes Haji Eko Triyono. Lampiran 2, surat, kami ulangi, susunan panitia penyelenggara kursus orientasi singkat dalam kurung KOS bagi kepala SD Kabupaten Magelang tahun 2020 tanggal 28 sampai dengan tanggal 29 September tahun 2020. Nomor, nama, jabatan dalam kepanitiaan, jabatan dalam kedinasan. 1. Ajis Amin Mujahidin, MPD, penanggung jawab, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang. 2. Dr. Andes Haji Eko Triyono, penanggung jawab, Ketua Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang. 3. Broto Wibowo MPD, penanggung jawab Kabid Pembinaan SD. 4. Suyanto MPD, Ketua K3S SD. 5. Suroso SPD, Wakil Ketua Waka Binawasa Warcap Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang. 6. Sujiman Esa, Sekretaris Warcap. 7. Nini Sri Wahyuni MMPD, Wakil Sekretaris, Kepala SD. 8. Jamidi, Wakil Sekretaris, Kepala SD. Zaida SAG, Wakil Sekretaris Kepala SD. 10. Slamet Musiter, Wakil Sekretaris Andalan Warcap. 11. Rokayah SPD, Bendahara, Pengurus K3S. 12. Sunartin, Wakil Bendahara Andalan Warcap. 13. M. Basir SPD, Koordinator Penanggung Jawab Tempat dan Konsumsi Pengurus K3S. Dan Kristolani SPD, Koordinator Seksi Perlengkapan Pengurus K3S. Agus Komari MPD, Seksi Dokumentasi. Mahrub MPD, Seksi Dokumentasi. Afrib Mahfruri, Seksi Dokumentasi. Dan yang terakhir, nomor 35, Hadi Sunarjo, Seksi Upacara Andalan Cabang. Kepala Dinas dan Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Ajis Amin Mujahidin MPD, tanda tangan cap. Warti Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang, Ketua Dr. Andes Eko Triyono, tanda tangan cap. Pembacaan SK selesai.
Laporan Ketua Panitia Penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salam Pramuka. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang terhormat Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD, yang saya hormati Bapak Kepala Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Andes Haji Eko Triyono, yang juga saya hormati para di tingkat jajaran Dinas Pendidikan yang saya hormati, serta dari kakak-kakak jajaran Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang yang saya hormati. Juga tidak lupa pada teman-teman panitia yang saya hormati, juga para peserta kursus orientasi singkat KOS Gerakan Pramuka untuk bagi kepala sekolah dasar se-Kabupaten Magelang yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa manjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kerahmatan, kenikmatan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa dipertemukan dalam keadaan sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenanlah saya berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas yang telah mempercayakan kegiatan ini diserahkan kepada kami K3S Kabupaten Magelang. Dan atas bimbingan arahannya, kegiatan ini bisa dilaksanakan mulai hari ini, Senin 28 September 2020. Juga tidak lupa kami sampaikan kepada Bapak Kuarcap Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang dan jajarannya yang juga telah memberikan arahan kepada panitia sehingga pelaksanaan kegiatan kursus orientasi singkat ini juga bisa berjalan. Juga tidak lupa kami sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan dari SD Wanurjo, SD Borobudur 2, SD Borobudur 1, dan SD Ringin Putih 3 yang juga telah membantu untuk menyediakan tempat sebagai ajang kegiatan kursus orientasi singkat pada kesempatan hari ini dan besok. Bapak Ibu yang saya hormati, dasar daripada penyelenggaraan kegiatan ini adalah yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang kedua adalah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Kemudian yang ketiga adalah petunjuk penyelenggaraan kursus orientasi Gerakan Pramuka nomor 017 KN 78 tahun 1978. Selanjutnya yaitu hasil rapat Kuarcap Kabupaten Magelang dengan jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang tanggal 25 Agustus 2020.
Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya perlu kami laporkan kepada Bapak Kepala Dinas serta Bapak Kakwarcap bahwa jumlah peserta kursus orientasi singkat ini berjumlah 603 peserta. Kemudian dari 603 peserta kita bagi menjadi 2 gelombang. Gelombang pertama 315 peserta, gelombang kedua 228 peserta. Kemudian waktu pelaksanaan untuk gelombang pertama dilaksanakan tanggal 28 September 2020. Kemudian untuk gelombang 2 dilaksanakan tanggal 29 September 2020. Selanjutnya untuk tempat pelaksanaan yang pertama adalah di Aula Ki Hajar Dewantoro. Untuk gelombang pertama ini berjumlah 60 peserta. Kemudian untuk gelombang kedua besok ada 57 peserta. Kemudian yang kedua adalah di SD Negeri Ringin Putih 3 yang sebenarnya sedianya ada di ruang Aula Kartini, namun ada kegiatan yang lain yang dilaksanakan di Aula Kartini, maka agar tidak berbenturan maka kegiatan dialihkan di SD Negeri Ringin Putih 3. Kemudian jumlah peserta di Ringin Putih 3 yaitu untuk gelombang pertama ada 54 dan gelombang kedua ada 41. Kemudian yang ketiga adalah di SD Wanurejo. Untuk gelombang pertama ada 48 dan gelombang kedua ada 49. Selanjutnya untuk yang tempat yang keempat adalah di SD Borobudur 1. Untuk SD Borobudur 1 ini kita mempergunakan 2 tempat. Ruang yang pertama ada 50 dan untuk gelombang kedua 45. Kemudian yang ruang 2 untuk gelombang hari ini atau tanggal 28 adalah 54 dan gelombang kedua 43. Kemudian untuk tempat nomor 6 yaitu atau ruang 6 yaitu di SD Negeri Borobudur 2. Jumlah peserta untuk gelombang pertama adalah 50 dan gelombang 2 52. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya narasumber. Untuk narasumber adalah semua berasal dari Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kepramukaan tingkat cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Magelang. Biaya penyelenggaraan dalam rangka kegiatan kursus orientasi singkat atau KOS pada kesempatan hari ini adalah berasal dari gotong royong dari semua peserta kegiatan yang sesuai dengan juknis BOS, yaitu yang sudah tertera di dalam anggaran BOS di sekolah masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian laporan singkat dari kami. Selanjutnya mohon berkenan Kak Warcap untuk membuka kegiatan kursus orientasi singkat pada kesempatan hari ini, dan selanjutnya juga nanti kami mohonkan untuk Bapak Kepala Dinas untuk memberikan sambutan serta arahan pada kesempatan hari ini. Demikian yang bisa kami laporkan. Segala kekurangan dalam penyelenggaraan ini kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Amanat pembina upacara dilanjutkan pembukaan kursus orientasi singkat.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Pramuka. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, beserta jajarannya, Pak Kabid, namanya masih Kabid Dikdas. Oh, pembinaan SD, maaf. Jadi nak wong kuno masih soalnya. Juga yang saya hormati Ketua K3S Pak Yanto beserta seluruh pengurus se-Kabupaten Magelang. Yang saya hormati kakak dari jajaran Kuarcap, Waka Binawasa, Kak Roso, Waka Keuangan, Kak Jimat, Sekretaris, dan teman-teman dari DKJ. Tidak lupa kakak dari Pusdiklatcap, jajaran pelatih. Ini terbagi 6 tempat ya, Kak? Enggak. Yang penting sehat. Juga yang saya banggakan, kakak peserta KOS dari seluruh kepala sekolah. Tadi dilaporkan 603. Ini luar biasa. Sehingga tadi sudah saya awali untuk pelatih, mudah-mudahan tetap sehat. Baik yang berada di ruangan ini maupun yang berada di 5 tempat yang lain. Karena protokol kesehatan pertemuan apapun harus dibatasi, termasuk penyelenggaraan KOS pada hari ini dan insya Allah besok pagi ini juga dibatasi. Terima kasih pada panitia yang tetap memperhatikan dan melaksanakan protokol kesehatan, serta segenap panitia yang tidak bisa saya sebutkan yang saya hormati. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nikmat yang diberikan pagi hari ini kita bisa bermuajahah dalam rangkaian giat KOS dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apa. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak yang saya hormati, satu kebanggaan yang luar biasa bagi kami jajaran Kuarcap Kabupaten Magelang atas dukungan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang serta jajarannya, kemarin MKKS dan sekarang K3S, terkait dengan keprihatinan karena pandemi pertama, yang kedua karena anak-anak harus belajar dari rumah sehingga timbul ya mungkin kebosanan yang luar biasa,
juga perilaku anak-anak nakal yang mencoba memengaruhi mereka yang baik untuk keluar dari norma yang santun. Kakak mungkin mengikuti tayangan medsos, tayangan TV. Kenapa seperti TV tadi pagi, tadi malam, begitu banyaknya anak-anak usia sekolah yang ngumpul di satu tempat, modalnya miras, dan yang gelani itu salah satunya ditakoni bosen di rumah. Nah, ini kan menjadi tantangan kita, keprihatinan kita. Sehingga pada saat kami ketemu Bapak Aziz, Kepala Dinas, terkait dengan masih kurangnya pembina pelatih pramuka yang ada di Kabupaten Magelang, beliau menawarkan solusi, karena kalau KMD, KML ini butuh waktu lama, kursus orientasi singkat ini menjadi jalan pintas. Yang pertama, agar kita bisa memahami terkait dengan apa itu gerakan pramuka, kemudian bagaimana pendidikan pramuka dilakukan. Kalau kita sudah paham, meskipun di antara kepala sekolah ini juga banyak andalan pramuka, tapi menyamakan persepsi tidak mudah. Dengan campur tangan kepala dinas, harapan kami bahwa pemahaman gerakan dan pendidikan pramuka betul-betul bisa kita adopsi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, inovasi terkait dengan agar anak-anak ini tidak bosan di rumah, dengan pendidikan kepramukaan, harapannya meskipun masih sangat terbatas, apakah virtual atau kelompok, harapannya anak-anak tidak mudah bosan untuk sementara tinggal di rumah. Dengan demikian, kami atas nama jajaran Kuarcap mengucapkan beribu-ribu terima kasih pada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Pak Kabid Pendidikan Pembinaan SD, K3S dan jajarannya, dan tentunya terima kasih pada kakak semua yang memahami sehingga mengikuti kursus orientasi singkat yang diselenggarakan atas kerjasama Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Magelang dengan Kuarcap Kabupaten Magelang. Sekali lagi tujuannya sebagaimana yang tadi kami sampaikan. Kemudian selain latar belakang yang tadi saya sampaikan, juga tantangan ke depan untuk pendidikan pramuka, gerakan pramuka ini semakin kompleks, semakin berat, mengingat anak-anak sekarang sudah melek teknologi, medsos begitu terbuka. Coba kalau kita perhatikan
anak-anak kita, mungkin cucu-cucu kita di dalam mengikuti daring dari Bapak Ibu gurunya dengan model apapun, apakah dengan Zoom meeting atau orang per orang. Biasanya kalau pendidikan agama, kemudian setoran hafalan, lah biasanya orang per orang. Tapi kalau yang lain dengan Zoom meeting, anak-anak perhatiannya kadang mengikuti, kadang buka game. Ini juga yang tadi saya sampaikan, bagian dari tantangan. Sehingga pendidikan pramuka juga harus bisa mengikuti perkembangan. Di pramuka ada pramuka milenial, sehingga pramuka bisa mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Tadi saya mendapatkan informasi bahwa yang di ruangan ini peserta dari Kecamatan Ngablak dan Muntilan. Kebetulan dua-duanya saya pernah di Ngablak, pernah tahun 84-85, di Muntilan 2 kali, 96 dan 2001. Ngablak waktu itu tokoh-tokoh pramukanya ada Kak Ati, ada almarhum Kak Kabul, luar biasa. Saya banyak mendapat pendidikan dari beliau-beliau tersebut, kakak tersebut. Bagaimana dedikasinya terhadap pendidikan pramuka. Ada kegiatan pramuka dimanapun yang namanya Kak Atik sama Kak Kabul itu kebetulan suami istri, mesti kelihatan. Kemudian di Muntilan, kenapa Muntilan menjadi kecamatan kota pramuka? Ya, kota pramuka. Ini ya tidak lepas, tadi saya lihat ada Kak Jadi tadi, di dalam. Oh, ini tokoh Muntilan Kak Jadi. Muntilan itu tergantung yang menggerakkan. Kalau yang menggerakkan orang ngapusi ya Kak Jadi, mesti manut. Tapi begitu diapusi, aprek. Nah, biasanya seperti itu. Sama dengan ngablak. Ngablak itu juga, kenapa ngablak? Blak-blakan. Sekali kita ngapus di ngablak, kok diharu-harui. Dijiwit aja tidak. Tapi kalau baik, ya yang awalnya datang kurus, keluar dari ngablak, gemuk. Contohnya saya. Saya merasakan karon nasi jagung, itu kan obat anti masuk angin. Nggih. Leres, iki sing saka Giri Rejo ora. Nggih. Kalau di Muntilan tidak ada di sana jajanan yang tidak enak. Semuanya enak. Saya pernah menghitung penjual bakmi di Muntilan itu 167. Betul. Kalau tidak percaya dihitung sendiri. Semuanya habis pada saatnya. Di Sayangan itu bakul bakmi berapa? Ini yo laris, laku semua. Karena misalnya Pak Aziz itu ya mungkin lengganane Pak Yono nak Pak Aziz ya. Tongseng. Di Pak Yono itu datang itu kan belum pernah kita
nunggu piro Pak Yono? 2 itu belum pernah. Nah, di atas 10. Ini cetok kalau lenggananya. Nah, dari situ kita bisa belajar. Ternyata kalau pendidikan pramuka kita lakukan dengan yang enak-enak, ya insya Allah anak-anak akan mengikuti. Ini tantangan dan saya percaya kakak selama ini sudah melakukan dan harapannya setelah KOS akan semakin gigih. Karena hanya pendidikan pramukalah yang otomatis mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang berakhlak mulia. Itu sekali lagi terima kasih pada Kak Ayis, Kak Yanto, juga panitia yang lain atas penyelenggaraan KOS pada hari ini, dan tidak hanya di tempat ini, di 5 tempat yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi apa yang kita perjuangkan. Amin. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kursus orientasi singkat pendidikan kepramukaan bagi kepala SD se-Kabupaten Magelang pada hari ini Senin tanggal 28 September tahun 2020 saya nyatakan dibuka. Alhamdulillah, ternyata semuanya andalan ini Kak Pri. Nah, tinggal goreng saja sudah jadi. Demikian kakak yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Penyerahan tunggul KOS. Hadirin dimohon berdiri. Penyematan tanda peserta. Luruskan. Lurus. Perwakilan penyematan tanda peserta. Siap. Penyematan tanda peserta telah dilaksanakan. Kembali ke tempat. Baik kanan. Ada kanan, ada kiri. Hadirin dimohon duduk kembali.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Ketua Kuartir Cabang Kabupaten Magelang, Bapak Dr. Andes Haji Tri Eko Triyono. Yang terhormat pula Waka Kuarcap, Bapak Haji Suroso SPD, beserta jajaran pengurusnya, serta jajaran dari Pusat Pendidikan dan Latihan Cabang Kabupaten Magelang yang luar biasa, Bapak. Ini Pak Usop ini dulu teman saya, ini adik kelas saya, ya Pak ya. Jadi teringat masa lalu, karena kalau dengan Pak Usop itu setiap bulan pasti kemah ya. Kalau nggak ada kemah sendiri. Tidak lupa teman-teman jajaran dari Didikbud, Bapak Broto Wibowo, Kabid Pembinaan SD, beserta kasihnya lengkap ini Pak Jadi, Korminto, dan Sarpras, Pak Fardi, ini peserta didik dan penguatan pendidikan karakter, dan yang luar biasa pula Bapak Ibu, atau kalau pramuka itu sebenarnya kakak adik ya, nggak pernah muda, nggak pernah tua. Ya Bapak Ibu Kamabigus Sekolah Dasar, yang kebetulan yang di ruangan ini adalah Kecamatan Ngablak dan Muntilan. Ini semuanya sudah punya gugus depan, terutama yang swasta. Ada yang belum punya gugus depan? Sudah semuanya ya? Oke. Malah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat taufik hidayah pada kita, sehingga pada hari ini kita masih diperkenankan, diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu, melaksanakan, mengikuti kegiatan kursus orientasi singkat pendidikan kepramukaan bagi kepala sekolah dengan tiada halangan suatu apapun juga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya yang setia istiqomah menjalankan sunnah dan risalahnya, dan kita semuanya semoga menjadi kelompok atau golongan yang mendapatkan syafaat dari dunia sampai kelak nanti di akhirat. Allah amin. Bapak dan Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya kita berikan kepada Bapak Ibu semuanya yang telah mengikuti kegiatan ini dengan penuh hikmat, dengan penuh semangat, dan juga K3S yang telah memfasilitasi kegiatan ini luar biasa. Seluruh jajaran sekolah dasar semuanya tanpa kecuali SD swasta 603 berpartisipasi aktif mengikuti kegiatan ini. Dan ini merupakan awal, semoga harapan obsesi bapak-bapak senior kita di Kuarcap menjadi sebuah langkah awal untuk menggelur lagi kejayaan di masa lalu yang menurut sejarah Kabupaten Magelang pernah berprestasi luar biasa dalam bidang pramuka baik tingkat nasional, apalagi daerah dan internasional. Sudah ada belum, Pak? Belum ya? Nah, semoga ke depan ada sebuah motivasi kita ikut event-event internasional minimal Asia Tenggara ya. Bapak Ibu, pramuka ini sangat relevan dan masih relevan di era globalisasi ini. Seiring kita semuanya bersama-sama mempersiapkan generasi muda, generasi emas yang penuh dengan tantangan global ini, maka kegiatan kepramukaan merupakan salah satu kegiatan yang sangat relevan, di mana tugas kita sekali lagi tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tapi harus menyampaikan nilai-nilai karakter, soft skill, nilai nasionalisme, patriotisme. Itu semuanya bisa tertuang, terekspresikan, terimplikasikan dalam kegiatan-kegiatan kepramukaan. Apalagi kita baru saja mendengar mengikuti launching Bapak Menteri bahwa perjalanan ke depan kita juga harus bisa memberikan kontribusi di dalam membentuk profil pelajar Indonesia atau profil pelajar Pancasila. 6 profil itu: 1, kebinekaan global, kreatif, gotong royong, mandiri, berakhlak mulia, dan bernalar kritis. Nah, ini semuanya bisa kita capai dengan Trisatya dan Dasar Dharmanya. Saya yakin itu. Dan harapannya ke depan peran
Kamabigus di sekolah masing-masing kita optimalkan. Karena menurut pengamatan saya ada 6 hal mengapa pramuka tidak berkembang di Kabupaten Magelang. Yang satu adalah kurangnya pelatih dan pembina. Ya, satu sekolahan paling punya 1 atau 2 pembina. Ini sekali lagi ini langkah awal untuk menambah jumlah pembina dan pelatih di Kabupaten Magelang. Yang kedua, ada pelatih tapi kurang maksimal motivasinya, kurang komitmen ya. Kita harus mengambil sebuah hikmah kegiatan di SMP Turi, di mana ada kegiatan tapi nggak ada pembinanya. Kegiatan yang ekstrim menantang tidak ada pembina, hanya terpercaya kepada Dewan Penggalang. Ini catatan pengalaman dan menjadi perhatian kita semuanya. Pembina jangan percaya penuh kepada Dewan Penggalang. Karena apa? Dewan Penggalang ini masih anak-anak, belum dewasa. Tetap dibutuhkan keberadaan pelatih atau pembina. Yang ketiga adalah fasilitasi ya. Kadang-kadang RAPBS kita tidak teralokasi untuk kegiatan-kegiatan kepramukaan ya. Kalau tahu ada masih sangat terbatas. Sebatas kegiatan ekstra. Padahal pendidikan kepramukaan tidak hanya sebatas di pendidikan ekstra ya. Pendidikan karakter pramukaan luar biasa, ada LT1, LT2, ada kegiatan pengalaman dasar kepemimpinan, ada tempat-tempat pramuka, apalagi kemah ya. Hobinya minimal kemah itu 2 kali, penerimaan penggalang dan pelepasan penggalang. Belum kelas 8 kemah apa namanya, Dian Pinru atau Waka. Ini banyak sekali kegiatan pramuka yang di situ bernuansa pada pendidikan karakter. Itu. Jadi sekali lagi tugas sekolah, tugas Bapak Ibu tidak hanya sebatas mentransfer ilmu pengetahuan, tapi jelas kita menanamkan nilai-nilai karakter, dan di situ ada semuanya dalam pramuka. Yang keempat adalah orang tua. Kepercayaan orang tua terhadap kegiatan kepramukaan masih minim. Kita harus edukasikan, komunikasikan ke orang tua lewat komite, lewat paguyuban. Ya. Akhirnya apa? Anak tidak giat masuk latihan pramuka walaupun wajib ya. Dalam Permen 63 tahun 2015 jelas tadi disampaikan pramuka itu wajib kegiatannya baik SD ataupun SMP. Ya, ini makanya nanti dalam syarat kenaikan kelas yang tertuang dalam KTSP harus tertuang ini. Nah, terus bagaimana latihannya? Wow, sekarang era digital milenial. Ya, Zoom ataupun jangan kirim 1-2 video pembelajaran. Anak merespon dari rumah itu juga kegiatan pramuka, ya. Kalau ekstrim nggak ada latihan, mudah solusinya. Nilai yang kemarin. Intinya apa? Syarat kenaikan harus ada nilai pramuka. Masih ada waktu setengah semester ya. Atau kenaikannya kan tahun depan, masih ada 1 semester lebih. Catatan ya bahwa ekstra pramuka adalah wajib sebagai salah satu syarat kenaikan dan minimal B ya, itu. Kemudian yang keempat adalah pembelajaran strategi model latihan harus kita kembangkan dengan perkembangan karakter siswa, usia dan juga kontekstual ya. Inovasi kreasi ini tantangan bagi pembina milenial, pembina muda-muda ini. Biar tidak membosankan, biar menantang ya, biar memberikan peluang seoptimal mungkin potensi anak didik berkembang dan memberikan petualangan yang positif ya. Dan ke berapa tadi? 6. Yang terakhir, peran Kamabigus yang pasti. Nah, semuanya siap, pembelinya siap, siswanya oke, orang tua support. Tapi Kamabigus enggak mengalokasikan dana ya percuma. Jadi peran Kamabigus ya. Nah, ini kita optimalkan ya. Itu kalau Kamabigus dulu kepala sekolah kan ngajar, sekarang kan tidak lagi. Dulu bisa menulis PTK, PTS. Sekarang PTS tok ya. Sekarang PTK-nya ganti. Penelitian tindakan Kamabigus ya. Jadi sejauh mana kontribusi kepala sekolah selaku Kamabigus dalam menggerakkan pendidikan kepramukaan. Itu aja dari saya, semoga ke depan lebih baik dan lebih baik lagi. Jaga semangat, dan satu hal Bapak Ibu, mari kita tanamkan sense of crisis bahwa saat ini masih dalam kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Magelang. Kasus terkonfirmasi terakhir kemarin 117 ya. Ini artinya apa? Masih ada COVID di bumi,
Kabupaten Magelang. Tetap kita galakkan, kita selaku insan pendidikan, selaku insan pramuka harus memberikan keteladanan di dalam kehidupan aktivitas sehari-hari. Minimal mengenakan masker, cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, disinfektan secara berkala, dan hindari kerumunan yang pas, dan juga patuhi protokol kesehatan. Ngoten mawon, salam sehat, salam tangguh, dan salam pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Satya Dharma Pramuka. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, saya akan membacakan doa dengan tata cara Islam untuk Bapak Ibu yang beragama selain Islam berkenan untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin. Hamdan yu'ti ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li ta'zimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Tinggi, sudah menjadi kehendak-Mu, ya Ilahi Rabbi, bahwa tidak ada seorang pun yang pintar, mahir dan pandai kecuali pernah dididik oleh seorang guru. Namun kami yakin dan percaya bahwa tidak ada seorang guru yang sempurna sebagai pendidik dan pengajar yang senantiasa digugu dan dituru. Oleh karena itu, berilah rahmat dan pertolongan agar kami selalu konsisten di jalan yang Engkau telah ridhoi. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, kegiatan orientasi singkat pramuka ini kami laksanakan sebagai ungkapan rasa syukur untuk memperoleh ridho-Mu semata. Kami mohonkan petunjuk dan bimbingan agar kami dapat menjalankan fungsi dan tanggung jawab kami masing-masing secara profesional. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mulia, jadikanlah semua yang hadir di sini memiliki sifat amanah dan jujur dalam hidup dan kehidupan kami. Ya Allah, hanya kepadamu kami melakukan pengabdian dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Anugerahkanlah kepada kami tekad, kekuatan, keikhlasan, perlindungan dan bimbingan untuk menjalankan amanah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa,
Bimbinglah kami dan para pemimpin kami ke jalan yang Engkau ridhoi. Selamatkanlah negara dan bangsa kami dari fitnah, dari wabah penyakit dan malapetaka. Berilah kami dan para pemimpin kami kekuatan lahir dan batin yang nyata. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Upacara selesai. Ucapan terima kasih. Siap. Gerak. Upacara pembukaan kursus orientasi sikap bagi kepala sekolah SD dasar sekolah SD tahun 2020 telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih kepada Bubarkan. Istirahat. Gerak. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Dikbud beserta jajarannya, Kalkuasa, serta seluruh tamu undangan yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Dan kepada peserta kami ucapkan selamat mengikuti kursus. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kita skor sebentar untuk para peserta dipersilakan untuk mengambil snack di ruang depan. Untuk teman-teman yang ada di 5 wilayah selain di gedung King Jadi Mandala, di sini kami mengucapkan selamat mengikuti kursus orientasi singkat pendidikan kepramukaan kepala sekolah SD. Semoga bermanfaat dan dapat mencetak generasi bangsa yang berkarakter. Selamat dan semangat. Selamat untuk mengikuti kursus orientasi singkat SD Wanujo, SD Ringin Putih 3, SD 2001, SD 2002. Juga tidak lupa pada kakak sekalian di ruang diajar ini. Selamat mengikuti, semoga menjadi pelatih, semoga menjadi kamamikus yang tangguh menciptakan manusia yang terampil dan berkarakter. Terima kasih. Dipegang. Meta.
para peserta kursus orientasi singkat, kami sampaikan terima kasih atas partisipasinya, atas kerjasamanya di semua pihak antara SD Wanurejo, SD Borobudur 1, SD Borobudur 2, dan SD Ringin Putih 3 yang telah juga membantu memfasilitasi kegiatan kursus orientasi singkat untuk hari ini dan besok. Kami sebagai ketua panitia mohon maaf barangkali kami belum bisa memberikan fasilitas yang maksimal kepada semua peserta kursus orientasi singkat pada kesempatan hari ini. Terima kasih, selamat mengikuti kegiatan ini sampai akhir daripada kegiatan. Salam Pramuka. Oke, Prof, kita tutup. Monggo, Mas Uda mau nyanyi. Salam Pramuka, salam Pramuka. Ya, lega rasanya. Oke, kita ambil snack dulu. Irol. Oh, ini masih nganu ya. Oh, ya ini pembukaan, acara pembukaannya sudah selesai. Peserta. Oke. Ini peserta sedang mengambil snack ya, acara di-cut dulu. Jadi nanti setelah ini akan kursus orientasi singkatnya akan dilanjutkan. Peserta sedang mengantri ambil snack. Oh. Sekawan. Okay. Itu baterainya ZV-1 hampir habis. Mesti dicas loh tidak. Oh, saya masih noob. Halo guys. Saru. Ini kameramennya di mana ya kok sampai? Oh, ini Pak An malah. Gih. Besok penutupan juga pagi. Oh, besok. Jadi nderek. Kira-kira jam berapa, Pak? Ya, jam 3 sampai sini. Jam 3. Ngersake kan pramuka tutorial. Pramuka habis besok penutupan. Pembukaan suruh penutupan. Oh, pengennya gitu. Enggak gitu, tapi Pak Tegas pembukaan lisan, penutupan lisan. Oh, okay. Besok ganti kloter ke? Ya? Besok ganti angkatan lain. Iya, ada angkatan lain, tapi ikut penutupan. Kalau ini ikut pembukaan, ya besok ikut penutupan. Angkatan besok kejatah penutupan. Penutupan saja. Nah, betul. Terus ya tamu undangan juga. Iya. Besok 4 kali. Pagi so. Oke, kita cukupkan sampai di sini live streamingnya. Besok ketemu lagi di sesi penutupan. Pak Kapit. Kurang seru.